Bab 064. Astaga, Cahya. Kamu masak. Seru Rahmat melihat ke arah kompor. Ia cepat-cepat mematikan kompor tersebut. Kan saya udah bilang kamu nggak boleh masak. Kenapa kamu bandel, sih? Kata Rahmat lagi. Iya, maaf, Mas. Soalnya aku lapar. Aku juga nggak ngerti, akhir-akhir aku jadi laparan, jawab Cahya dengan tampang memelas. Kamu mau masak apa memangnya? Ikan ini. Cahya menunjuk ke arah mangkok berisi ikan yang hampir ia goreng. Rahmat mengernyitkan keningnya. Tatapannya terfokus melihat warna ikan tersebut. Ia segera mengecek ikan itu. Tidak berbau, tetapi entah mengapa Rahmat merasa ada yang berbeda dengannya. Kemarin, Rahmat tiba-tiba teringat kalau Tiwi sempat masuk ke mobil seseorang. Lalu pergi berbelanja dan pulang membawa belanjaan yang diperintahkan Rahmat untuk membelinya. Dengan wajah tegang, Rahmat langsung mengambil semua barang belanjaan yang kemarin dibeli Tiwi. Ia lalu membuangnya ke tong sampah. Perbuatan Rahmat itu tak ayal membuat Cahya kebingungan. Loh, kenapa sih, Mas? Kok bahan makanannya dibuang semua? Kan mubazir, protes Cahya. Nggak apa-apa, jawab Rahmat. Ayo kita makan. Saya udah beli makanan yang lebih aman buat kamu. Ucapan Rahmat mendadak membuat Cahya merinding. Apa itu artinya semua bahan yang dibuang tadi tidak aman? Cahya menatap ngeri ke arah ikan yang tidak jadi ia goreng. Untung saja Rahmat datang tepat waktu. Kalau tidak, sudah, jangan terlalu dipikirkan. Ayo kita makan, ajak Rahmat. Setelah makan, Rahmat kembali berpesan kepada Cahya, Cahya, saya harap kamu mau mendengar permintaan saya. Kamu nggak boleh makan apapun kalau bukan dari saya. Cahya menganggukkan kepalanya. Ia menjadi semakin khawatir dan takut, seakan sadar dirinya diintai oleh bahaya. Rahmat dapat melihat ketakutan di mata Cahya. Kamu enggak perlu takut. Saya cuma mau kamu lebih hati-hati, katanya lagi. Iya, Mas. Aku paham. Rahmat lalu berpamitan untuk berangkat lagi. Namun, ternyata bukan untuk bekerja, melainkan pergi ke kos-kosan Tiwi. Sialnya, ia tidak berhasil bertemu dengan wanita itu. Orangnya udah pergi bawa tas dari semalam, Pak. Entah kemana, kata tetangga kos Tiwi. Rahmat kesal bukan main. Namun ia tidak menyerah. Ia lanjut pergi ke rumah suami Tiwi. Sayangnya, wanita itu juga tidak ada di sana. Sial, kemana perempuan itu? Aku yakin pasti ada seseorang yang menyuruh dia melakukan sesuatu pada bahan makanan di rumah. Dan orang itu pasti Riko, pemilik nama itu menjadi daftar paling pertama yang dicurigai oleh Rahmat. Ini adalah salah satu hari membahagiakan untuk Cahya. Di mana malam minggu ini Rahmat mengajaknya jalan-jalan ke mall. Mereka menonton sebuah film romantis yang sedang naik daun dan viral di seantero Indonesia. Si Dilan itu belum tahu kalau harga popok dan susu anak mahal, komentar Rahmat saat melihat Cahya yang seperti terpesona pada sosok Dilan. Cahya tertawa kecil. Ish, biarin ajalah, Mas. Lagi momen romantis juga, kamu malah julid. Setelah menonton bioskop, Rahmat melihat ada sebuah toko pernak-pernik bayi. Ia pun mengajak Cahya memasuki toko itu. Cahya tampak sumringah dan gemas dengan semua barang yang ia lihat. Lucu-lucu, ya, kata Rahmat. Iya, Mas. Gemes semua. Kamu mau beli? Cahya menggelengkan kepalanya. Enggak, lihat-lihat aja dulu, Mas. Kata orang tua, itu pamali. Kandungan aku kan masih kecil. Nanti aja belinya kalau aku udah hamil besar, jawabnya.
Ya udah. Kita lihat-lihat saja. Habis ini kita makan malam di kafe. Setelah puas mencuci kata dengan segala pernak-pernik mungil untuk bayi, Rahmat pun membawa Cahya ke sebuah kafe yang tidak jauh dari mall. Menurut kamu, anak kita nanti perempuan atau laki-laki? Tanya Rahmat tiba-tiba, saat mereka tengah menunggu makanan tiba. Cahya tersenyum geli. Sejak tadi sepertinya Rahmat sangat excited dengan apapun yang berkaitan dengan calon bayi mereka. Mungkin cewek. Tebak Cahya. Bisa jadi juga laki-laki. Yah, apapun jenis kelaminnya, aku terima, Mas. Yang penting dia sehat. Kamu juga, kan? Rahmat menganggukkan kepalanya. Tentu saja. Kehangatan Cahya dan Rahmat malam itu tiba-tiba terusik karena kedatangan Rico dan Gracia. Kedua orang tersebut ternyata juga ingin makan malam di sana. Wah, ada mereka. Ayo kita ke sana. Ajak Rico. Gracia tidak menjawab. Ia sebenarnya juga ingin berdekatan dengan Rahmat, tetapi ia tidak nyaman karena ada Cahya juga di sana. Selamat malam, Kapten Rahmat dan, siapa nama istrinya, Cahya, ya. Kata Rico berlagak ramah kepada Rahmat dan Cahya. Rahang Rahmat mengetat. Ia benar-benar merasa terganggu dengan kehadiran Rico. Apalagi Rico tiba-tiba menarik kursi di hadapannya. Aku dan Gracia boleh gabung di sini, kan? Soalnya meja Jain penuh. Kata Rico lagi. Rahmat melihat sekitar. Ternyata Rico benar, semua kursi sudah terisi. Ia tidak mungkin melarang Rico duduk di sana karena kafe itu bukan miliknya. Iya, silakan. Cahya yang menjawab. Rahmat tetap bungkam dengan wajah tidak nyaman, enggan melihat ke arah Rico. Sementara Rico sebenarnya diam-diam kesal bukan main. Kenapa dua orang ini masih baik-baik saja? Pintar juga kamu Rahmat. Dumel Rico dalam hati. Rico mengajak Gracia duduk di sebelahnya. Sama seperti Rahmat, Gracia hanya diam sambil terus mencuri pandang ke arah Rahmat. Sayangnya Rahmat seperti tidak tertarik membalas tatapannya. Rico dengan sok asiknya mengajak Cahya mengobrol. Saya ini dulu teman baiknya Kapten Rahmat, loh. Ujarnya. Cahya yang tidak tahu menahu tentang masa lalu Rahmat tentu saja hanya mendengar antusias setiap cerita Rico. Ia mengira Rico memang sedekat itu dengan suaminya. Apalagi Rico beberapa kali memuji-mujinya. Ia merasa Rico sepertinya orang baik. Oh, ya. Saya belum cerita tentang pekerjaan saya, ya. Saya ini seorang CEO muda, yang, ya, bisa dikatakan sukses. Mungkin bisa dibilang, maaf, gaji saya jauh lebih besar daripada Kapten Rahmat. Saya dengar-dengar, gaji kapten itu nggak seberapa. Apa benar begitu, Kapten Rahmat? Ini saya dengar dari cerita orang loh. Rico tampak puas seusai mengejek Rahmat. Cahya tertawa kecil, mengira Rico sedang bercanda. Yah, apapun itu, tetap saja di mata saya Mas Rahmat itu keren. Laki-laki paling keren setelah ayah, jawabnya dengan rasa bangga. Diam-diam, hati Rahmat menghangat mendengar Cahya membela dan membanggakannya. Reaksinya berbanding terbalik dengan reaksi Gracia yang tampak cemburu, dan Rico yang kesal karena Cahya tetap memuji suaminya meski sudah ia rendahkan. Sepulangnya dari kafe, Cahya mengatakan sesuatu kepada Rahmat di mobil. Teman Mas Rahmat yang satu itu humble banget, ya. Rahmat mengepalkan tangannya. Biasa saja, jawabnya singkat. Cahya mengernyitkan keningnya menyadari nada dingin Rahmat. Setelah keheningan mengisi untuk beberapa saat, Rahmat kembali bersuara. Sebaiknya kamu berhati-hati dengan orang itu. Sama Pak Rico maksud Mas. Loh, kenapa?
Zaman sekarang, yang kelihatannya baik belum tentu benar-benar baik, jawab Rahmat penuh arti. Cahya terlihat bingung. Tapi Cahya iakan saja agar Rahmat tidak tersinggung. Sebab, sejak tadi air muka Rahmat terlihat seperti orang yang sedang kesal. Entah karena apa. Di rumah besar nan megah, Riko tengah menerawang jauh di balkon rumahnya sambil merokok dan memandangi pemandangan malam yang indah. Pikirannya kembali ke kejadian tadi di mana ia bertemu dengan Rahmat dan Cahya. Tak bisa ditampik, Cahya, istri Rahmat itu di mata Riko sangat menarik. Baru kali ini ia bertemu sosok polos, sederhana dan berhati bersih seperti Cahya. Matanya memancarkan ketenangan saat dipandang. Terasa sejuk dan nyaman. Tapi kenapa? Kenapa lagi-lagi dia yang beruntung? Dulu Anggi, sekarang Cahya. Gumam Riko geram. Padahal aku lebih segalanya daripada miskin itu. Rahmat harus merasakan apa yang kurasakan. Lanjutnya penuh ambisius. Rahmat pergi ke minimarket. Hari ini, dia hendak membelikan susu ibu hamil untuk Cahya. Dia sudah hafal merek susu ibu hamil yang biasa diminum oleh istrinya itu, jadi saat di minimarket, Rahmat sudah tidak kebingungan lagi. Tadi Cahya minta beli berapa kotak, ya. Gumam Rahmat pelan. Cahya biasanya tidak mau langsung beli dalam jumlah banyak. Padahal kalau dalam pikiran Rahmat ya sama saja. Toh, susu itu akan secara rutin diminum oleh Cahya. Namun, Rahmat tetap menurut pada Cahya. Dia hanya membeli 2 kotak susu ibu hamil untuk Cahya. Rahmat memeriksa semuanya. Meskipun membeli susunya di minimarket, Rahmat selalu teliti untuk memeriksa tanggal expirednya. Apa sekalian beli yang lain ya? Batin Rahmat. Dia berjalan ke rak-rak camilan tetapi mencari yang kandungan gulanya tidak terlalu tinggi. Mungkin sesekali bisa untuk persediaan camilan Cahya saat dia tidak ada di rumah. Rahmat hendak mengambil bungkusan besar biskuit vanila ketika tangannya tak sengaja menyentuh tangan seorang wanita. Rahmat dan wanita itu langsung sama-sama menarik tangan masing-masing. Ah, maaf. Silakan, ucap Rahmat. Ya, terima kasih. Rahmat menoleh. Dia mengernyit heran memandangi wanita itu. Wajahnya memang terasa familiar, tapi Rahmat merasa ragu apakah mereka memang saling mengenal atau tidak. Hei, kamu lupa ya sama aku? Tanya wanita itu. Maaf. Wanita itu tertawa. Well, wajar sih. Memang sudah bertahun-tahun kita nggak ketemu. Ini aku, Anggi. Ingatan Rahmat seolah dipaksa untuk menggali memori yang sangat jauh pada masa SMA-nya. Ketika dia sudah ingat, Rahmat tak bisa menahan keterkejutannya melihat Anggi. Benar kata Anggi, pantas saja dia lupa karena mereka memang sudah lama tidak bertemu. Selain itu, penampilan Anggi juga sudah jauh berbeda. Anggi, ya, maaf aku lupa. Anggi terkekeh. Ya, nggak masalah. Aku nggak nyangka bakal kebetulan ketemu sama kamu di sini. Aku juga tidak pernah kepikiran. Ngomong-ngomong, kamu apa kabar, Rahmat? Oh, alhamdulillah aku dalam kondisi yang baik. Kamu sendiri bagaimana? Anggi mengendikkan bahunya. Yah, seperti yang kamu lihat ajalah. Fine only. Rahmat tersenyum tipis. Kalau begitu kamu dalam kondisi yang sangat baik. Anggi tertawa mendengarnya. Penampilanmu banyak berubah, tapi sifat kamu masih sama, ada kaku-kakunya gitu. Rahmat hanya tersenyum tipis. Anggi memandangi Rahmat dengan jekat. Sorot matanya tak bisa bohong. Meski waktu telah lama berlalu, perasaannya kepada Rahmat tak pernah sirna.
Anggi tidak pernah berpikir akan bertemu dengan Rahmat secara kebetulan. Pertemuan ini seolah mengorek luka lama di mana cintanya kepada Rahmat tidak pernah berhasil. Sialnya, Anggi tidak pernah mampu menghapus perasaan tersebut. "Oh ya, kamu beli apa?" tanya Anggi basa-basi. Sebenarnya dia sudah peka sejak tadi dengan 2 kotak susu ibu hamil yang ditenteng Rahmat dalam tas belanjaannya. Entah mengapa, Anggi hanya belum mau menerima dan harus mendengar sendiri dari mulut sang pujaan hati. Rahmat dengan bahagia menunjukkan tas belanjaannya yang berisi 2 kotak susu ibu hamil. "Ini, beliin susu untuk yang di rumah." "Untuk istri kamu ya?" Rahmat mengangguk. "Iya. Aku senang sekali dan gak sabar menanti kelahiran anak pertamaku." Rahmat menceritakannya dengan berbinar. Anggi diam saja, memaksakan diri untuk tersenyum. Tentu dia tahu karakter Rahmat. Dia itu tipikal pria yang tidak terlalu banyak bicara kalau tidak ditanya, tapi dia malah menceritakan soal kehamilan istrinya begitu saja. Padahal, Anggi sama sekali tidak bertanya. Hanya dengan mendengar itu saja, Anggi tahu bahwa Rahmat benar-benar sudah bahagia sekarang. Lagi-lagi, Anggi harus merasakan luka yang sama. Cintanya tidak akan pernah berhasil kepada Rahmat, tapi entah mengapa dia tetap saja bertahan dengan perasaan itu. "Oh maaf, aku malah jadi terlalu menceritakan hal pribadi." Rahmat menyadari dirinya sendiri yang terlalu excited ketika menceritakan tentang Cahya dan calon anak mereka. Anggi menggeleng pelan. "Nggak masalah kok. Wajar aja kalau orang tua girang menceritakan soal keluarga dan anak mereka. Anggi pun juga pasti akan senang menceritakan soal anaknya. Sayang sekali, dia dipisahkan paksa dengan sang anak oleh sang mantan suami. Mengingat hal itu membuat hatinya tambah sakit saja." "Kamu sekarang tinggal di dekat sini? Atau lagi mampir saja?" tanya Rahmat. "Aku baru pulang dari Milan, masih berusaha beradaptasi dengan kondisi lingkungan di sini setelah lama di sana, haha." Rahmat mangut-mangut. "Berarti kamu sudah bertahun-tahun di Italia?" "Begitulah. Makanya perlu penyesuaian diri lagi di Indonesia. Tadi aku cuma sekadar jalan-jalan aja sih, nyari camilan atau apalah sambil memperhatikan sekitar. Nggak ngangka deh bisa ketemu kamu di sini." Rahmat mengangguk paham mendengar cerita Anggi. Sebenarnya dia merasakan ada sorot mata yang agak aneh dari teman SMA-nya itu, tapi Rahmat tidak mau bertanya. "Mau ngobrol-ngobrol dulu, nggak? Soalnya kita udah zaman gak ketemu nih. Aku bakal senang kalau kamu mau cerita-cerita kehidupanmu juga. Kayaknya seru." Maaf ya, sepertinya lain kali saja. Tadi aku hanya pergi keluar dengan izin membeli susu saja. Takutnya istriku udah nunggu kelamaan di rumah." Rahmat tidak bohong. Kalau memang tidak sibuk, dia mau-mau saja mengobrol sebentar dengan Anggi. Lagi pula mereka berteman baik di SMA dulu. Masalahnya, ini memang pas saat jam makan siang. Rahmat tidak mau Cahya terlalu lama menunggu dia pulang untuk makan siang bersama. Rahmat sudah tahu tabiat Cahya. Meskipun Rahmat bilang kalau lapar silakan saja duluan, Cahya tetap saja maunya makan bersama. Maka dari itulah, Rahmat tidak mau meninggalkan Cahya lama jama. Sebenarnya, sudah ada persediaan buah, roti, dan camilan juga di rumah. Misal pun Cahya sangat lapar, dia bisa mengganjal perutnya dulu dengan makanan-makanan itu. Namun, Rahmat tetap saja tidak mau kalau sampai Cahya telat makan, begitu. Sayang sekali, Anggi menghela napas panjang. "Maaf ya, aku memang nggak bisa lama-lama ninggalin istriku kecuali sejak awal memang sudah izin." "Kamu itu sayang banget sama istrimu ya. Benar-benar laki-laki yang bertanggung jawab."
Rahmat mengernyit, agak heran dengan perkataan Anggi. Bukankah itu memang wajar dilakukan seorang suami kepada istrinya? Justru Rahmat malah heran kalau ada suami yang mengabaikan istrinya sendiri padahal sang istri lagi mengandung anak mereka berdua. Biasa saja. Kurasa semua laki-laki memang seperti itu jika sudah menjadi seorang suami atau bahkan seorang ayah. Anggi hanya tersenyum sendu mendengarnya. Semua laki-laki, kah? Sayang sekali dia tidak merasakan demikian. Namun, Anggi tidak mau membicarakannya dengan Rahmat. Rasanya pasti aneh sekali kalau dia yang baru bertemu dengan Rahmat tiba-tiba curhat masalah hidupnya.